Puji Tuhan. Shalom Gereja Tuhan, Bethany House of Blessing. Selamat datang, selamat beribadah bersama kami di pagi ini. Di pagi ini, suatu sukacita bisa melihat wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang sukacita, datang berkumpul untuk beribadah bersama. Mari di pagi ini kita mau memuji Tuhan. Raja kita, Yesus, Raja di atas segala raja, yang kasihnya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita mau satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh melewati hari-hari kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Karena ada pemeliharaan-Mu, campur tangan-Mu yang memberikan kami kekuatan baru. Kami datang Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, menjamah hati kami, dan memberkati kami di pagi ini. Dan biarlah setiap kami pulang dengan sukacita yang penuh, damai yang penuh berasal dari-Mu. Ibadah ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya sama-sama katakan, Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian kita di pagi ini. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu ya Tuhan. Kan ku bawa persembahanku
segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik. Puji Dia kembali dengan suara yang indah, dengan suara yang terbaik. Yang ku miliki semuanya. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri, kita mau angkat pujian kita. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, segalanya ya Tuhan yang ini kami miliki, semuanya daripadamu, dan ku bawa persembahanmu yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siap mau memuji Tuhan di pagi ini? Amin. Ada wajah-wajah sukacita di sini? Amin. Yes, amin. Yuk, mari. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikan ku kekuatan
Mau menari dalam Tuhan yuk. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan, sorak, dengan segenap hati. Tangan di atas yuk. Ibu-ibu, bapak-bapak kekasih Tuhan, yuk tangan di atas sekali lagi. Untuk Tuhan. Amin. Pada saat kita memuji Tuhan, kita percaya ada sukacita yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Ada damai sejahteranya yang akan berlimpah di dalam hidup kita. Mari kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu
temui tetangga kiri kanan, katakan, kami bersuka cita ada bersama kalian di tempat ini. Yuk. Kita percaya ada Tuhan bersama kita, bertahta di atas pujian-pujian kita. Dan di saat kita memuji Tuhan, ada kasih Tuhan yang kita rasakan. Ada tuntunan Tuhan yang akan kita selalu terima di dalam hidup kita. Tidak akan ditinggalkannya anak-anaknya sendiri di dunia ini. Ada Roh Kudus yang menyertai kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita mau berikan persembahan yang harum, dupa yang hidup bagi Tuhan kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, terima kasih Tuhan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ya Tuhan, kami tahu Kau bersama kami berjalan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini kami Tuhan, ini pujian kami Bapa. Kami percaya Engkau terlalu sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ya Tuhan, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Jemaat, saya undang untuk berdiri, kita mau angkat pujian kita. Penolongnya, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kemenangan dari. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, kami terima sekarang. Ku terima sekarang. Kami terima lagi Tuhan. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan. Kemenangan dari. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya benar, kami terima kemenangan hanya daripadamu Tuhan. Haleluya, bahwa Engkau adalah panji kemenangan kami. Engkau adalah panji-panji kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas hari ini Tuhan. Kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, berkatilah hati kami dan telinga kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur, dan firman-Mu menjadi benih yang baik Tuhan, yang dapat tertanam dalam tanah hati kami Tuhan, sehingga dapat berbuah-buah pada saatnya Tuhan. Ketika kami dalam permasalahan Tuhan, kami tahu Tuhan firman-Mu itulah Tuhan yang akan menjadi berkat buat kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, bukan dari mulut manusia, tapi dari Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk, berikan salam kanan kiri dong. Tuhan adalah panji kemenangan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Nah, sekarang boleh duduk. Thank you Father. Haleluya. Shalom. God is good and all the time. Amin. Thank you Father. Terima kasih kepada Pastor Peter dan Ibu Lingling, Pastor Ali, Ibu Syusyu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk share di sini hari ini ya. Oh, sebelum saya mulai, semua udah kenal saya ya? Oke. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, angkat tangan dong. Thank you. Kalau baru pertama kali hadir, nama saya Eli. Ya, saya istri satu-satunya. Pendeta Han di Bethany Sydney. Kalau pernah ke Sydney, mungkin pernah mampir ke gereja kami Bethany Sydney ya. Oke, langsung aja. Tema khotbah untuk bulan ini di gereja Bethany Hope adalah, coba ini jalan nggak? There you are. Jehovah Nisi, yaitu apa artinya? Saya bikin artinya. Tuhan adalah panji-panjiku, Tuhan adalah panji kemenanganku, dan Tuhan adalah pelindungku. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi dari tema ini Tuhan itu ngingetin saya akan khotbah suami saya yang sudah lama, yang sangat melekat pada hati saya. Dan saya kira ini cocok sekali dengan tema ya. Mari kita baca bersama-sama ayatnya dalam bahasa Indonesia yang keras. Yap, oke, stop. Oke, 2 Raja-Raja 3:18. Ayo baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Jadi judulnya itu adalah Jehovah Nisi, perkara ringan di mata Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, sebelum saya mulai, saya mau nanya. Apa sih permasalahan saudara? What is your problem now? Ya, Mbak yang baru datang. Ada permasalahan? Oh, perkara ringan buat Tuhan. Amin. Cancer, perkara ringan buat Tuhan. Amin. Ibu, apa permasalahan Ibu? Kira-kira.
Husband, perkara ringan buat Tuhan. Ada yang punya masalah PR di sini? Oh mungkin gak ada ya, di Sydney banyak. Itu perkara ringan buat Tuhan. Permasalahan rumah tangga, perkara ringan buat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada yang punya masalah bisnis, keuangan. Ingat firman hari ini, semuanya perkara ringan buat Tuhan. Yang ngomong bukan saya loh, yang ngomong ini langsung firman Tuhan. Amin. Tapi sebenarnya ya kita memang tahu bahwa Tuhan adalah Jehovah Nisi. Tapi kita belajar dari cerita ini dulu bagaimana bisa semua permasalahan itu adalah perkara ringan bagi Tuhan dan Tuhan adalah panji kemenangan. Jadi ceritanya ada persyaratannya yang harus kita lakukan untuk mendapat janji itu menurut cerita ini. Ya, apa yang harus kita lakukan untuk membuat Tuhan itu bergerak sehingga akan menjadi perkara ringan buat Tuhan dan Tuhan adalah panji kemenangan. Saudara sudah pernah nggak dengar cerita ini dalam 2 Raja-Raja 3 ayat 18? Saya kira mungkin satu ibu ini pasti tahu nih. Ibu ini suka baca Alkitab. Oh belum, haleluya. Oke mari kita baca ayatnya bergantian ya. 2 Raja-Raja 3 kita mulai baca dari ayat 9 sampai ayat 20. Oke? 1, 2, 3. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Ayo ayat 10-nya jemaat. 1, 2, 3. Ayat 11, tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Sarfat yang dahulu melayani Elia. 12. Ayat 13, tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Raja Israel menjawab katanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. (15) Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ayat ke-17. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapatkan angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Perkara ringan di mata Tuhan, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. 19. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Amin. Terima kasih ya. Jadi kita belajar dari cerita ini dulu bagaimana bisa semua permasalahan yang saudara bilang tadi perkara ringan buat Tuhan. Dan Tuhan adalah panji kemenangan. Kembali kepada konteks ceritanya ya. Kalau saudara gak ngerti, gak pernah baca firman. Ya, lihat. Pada waktu itu karena kesalahan Salomo istrinya banyak ya. Jadi dia selfie sama saudara istrinya. Mengikuti
dia akhirnya mengikuti menyembah berhala-berhala dan tuhan-tuhan dari istrinya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, dia ikut menyembah. Apa yang terjadi? Kerajaan Israel dibagi menjadi dua. Yang di utara namanya apa? Israel. Dan yang selatan namanya Yehuda. Kalau saudara nggak tahu utara selatan, utara itu yang atas ya, selatan itu yang bawah ya. Dalam cerita ini Raja Israel yang pada waktu itu bernama Yoram. Saya bisa minta volunteer nggak yang jadi Yoram? Oh, Bapak ini aja kali ya, soalnya duduknya depan. Cuma megang, ini cuma megang apa? Megang tulisan Yoram gitu toh, nggak ngapa-ngapain kok. Oke, silakan Pak, terima kasih. Oke, jadi Raja Israel namanya Yoram. Mungkin langsung saya klik berikutnya ya, itu gambar seluruhnya. Israel namanya Yoram. Terus dan Raja Yehuda namanya Yosafat. Nah, saya minta tolong komputer aja deh, karena yang di depan sendiri. Komputer dari jadi Raja Yosafat ya kok. Nanti tunjukkan ke belakang namanya siapa, supaya orang-orang nggak lupa ya. Dan Alkitab berkata Yoram, anaknya Ahab, ini Yoram yang di depan ini, dan Isabel saudara. Melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ini cuma pura-pura Pak, bukan Bapak ya maksudnya. Tapi Yoram gak separah orang tuanya ya. Yoram menjauhkan tugu berhala Baal dan yang didirikan oleh ayahnya. Tetapi Alkitab berkata Yosafat adalah raja yang baik. Amin. Ya kok pas ya komputer jadi yang baik. Nah, pada cerita ini mereka bersekutu dengan Raja Edom. Yang jadi Raja Edom siapa nih? Ini baik kok, nggak jahat juga. Oh, maybe sir, you can be a Edomite, the king of Edom. Oh, haleluya. So we have 3 tokoh di sini, ada 3 ya. Oke. Jadi untuk meningkatkan upeti, maka mereka ingin menyerang Moab. Jadi maksudnya itu mau nyerang Moab supaya upetinya tambah gede gitu ya. Tetapi waktu mereka mau menyerang, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka pikir begini, kita ini kan bertiga. 3 kerajaan ya, bukan 3 orang. Pasti kita menang lawan Moab. Jadi poin pertama yang saya mau tekankan adalah God is the only solution. Amin. Tuhan adalah satu-satunya jawaban dan jalan keluar. Yang percaya katakan amin. Bayangkan karena tidak meminta petunjuk dari Tuhan, akhirnya mereka pergi menyerang Moab. Tetapi mereka di padang gurun, apa yang terjadi? 7 hari keliling tidak mendapat air. Bayangkan kalau 3 kerajaan mau berangkat perang dan tidak tanya Tuhan, selama 7 hari tidak mendapat air, apa yang terjadi? Mereka itu kan bawa ternak kan, kuda, prajurit, bagaimana kalau nggak ada air? Pasti mereka terjebak, mereka letih, hampir binasa. Jadi itu ceritanya. Jadi itu adalah hasil tidak bertanya kepada Allah terlebih dahulu. Jadi poin pertama yang mesti kita renungkan adalah we need God. Amen. We need God. Say it together. We need God. God is the only solution, jalan keluar dan terutama. Saudara jangan hanya waktu butuh Tuhan aja baru tanya Tuhan. Waktu kita kepepet ya, kepepet itu bahasa Perancis saudara, nggak ada terjemahannya di situ ya. Kepepet utamakan Tuhan, bertanyalah Tuhan lebih dahulu. Saudara ingat nggak apa bunyi ayat pertama dalam Alkitab? Ayo angkat tangan. Bunyi ayat pertama dalam Alkitab itu apa? In the beginning God. Jadi Tuhan harus menjadi in the beginning. Contohnya mau kerja. In the beginning God. Berdoa dulu. Amin. Mau ngambil keputusan. Aduh saya punya 2 pilihan cewek. Yang mana ya Tuhan? In the beginning God. Hal-hal kecil. Kegiatan sehari-hari. In the beginning God. Jadi Tuhan harus menjadi satu-satunya jawaban dan yang terutama. Saudara jangan hanya waktu butuh saja. Ya, sama seperti Yoram. Ayo Yoram angkat anunya Yoram, Yosafat.
dan Raja Edom, mereka berangkat tidak tanya Tuhan. Terima kasih saudara. Tetapi waktu mereka kesusahan 7 hari nggak dapat air, baru mereka tanya sama Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, ayat 11. Tetapi pertanyaanlah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita bisa meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Sarfat yang dahulu melayani Elia. Saudara, penting kita ingat yang pertama adalah tanya Tuhan dulu. Melalui apa? Doa dan pergi ibadah saudara ya. Ini ada suatu cerita saudara, ada seorang dermawan ya, orang kaya nih ya. Sangat murah hati. Dia tuh kayak gak ada kerjaan gitu. Terus dia naik ke atas building, gak ada gedung. Terus dia ngelemparin duit. $1, $2, banyak saudara dilemparin gitu. Terus orang-orang yang di bawah ngeliat, ada duit. Langsung apa yang mereka lakukan? Ngumpulin duit di bawah saudara ya. Gak ngeliat atas, cuma ngumpulin duit-duit yang turun. Tapi terus dermawannya jengkel gitu ya. Wah, saya ngelemparin duit gak ada yang lihat saya yang ke atas. Udahlah saya ganti, saya lempar kerikil. Jadi kerikil yang dilempar saudara. Begitu kerikil kena kepala, baru mereka marah. Siapa yang lempar kerikil? Baru mereka lihat di atas saudara. Saudara ada yang tersenyum, mungkin saudara ngerti maksudnya. Jadi itulah sifat manusia. Saat diberkati semua sibuk. Tanpa peduli siapa yang memberi, sedikit sekali yang mampu mengucap syukur. Namun saat masalah datang, semua spontan cari sumbernya. Amin. Berikan kanan kiri, salam kanan kiri, katakan utamakan Tuhan. Jangan seperti itu ya. Amin. Haleluya. Nomor 2. Nomor 2. Worship is mass action in preparation. Penyembahan adalah langkah wajib. Ini wajib ya, gak cuma alternatif dalam persiapan perang. Amin. Cerita ini aneh saudara. Waktu Elisa ditanya, apa yang harus kita lakukan? Elisa bilang apa? Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Dalam bahasa Inggris NKJV dia bilang, but now bring me a musician. Or NIV bilang bring me a harpist. Bukannya dia bilang panggil dokter, ahli strategi perang. Malah yang dipanggil itu adalah pemain musik ya. Yang tadi kayak Johan yang dipanggil gitu ya. Siapa lagi tadi yang memimpin pujian ibu siapa itu? Yang dipanggil itu pemimpin pujian. Aneh ya toh? Nah saudara saya pernah khotbah tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Siapa yang ingat? Angkat tangan dong, angkat tangan. Aduh gak ada yang ingat, aduh sedih deh gue. Ingat cerita dalam 1 Samuel 16 waktu Daud di istana Saul. Setiap kali roh jahat yang berada dalam Saul meninggalkan dia, Daud membunyikan apa? Kecapi dan akhirnya roh jahat itu meninggalkan dia. Berarti ini jelas ada kuasa dalam puji-pujian, ada mujizat dalam puji-pujian. Saudara waktu tembok Yeriko jatuh itu dengan apa? Bom? Tidak saudara. Dengan musik dan pujian. Ada juga ayat berkata Tuhan bertahta atas pujian. Amin. Jadi senjata yang paling penting dan harus dalam satu peperangan adalah puji-pujian. Jadi kita harus menjadi pemuji kalau mau menang perang. Amin. Sekarang lagi, saya ulangi lagi dari ayat pertama ya. Tapi sebelumnya saya tanya dulu. Ibu, permasalahan ibu apa? Ibu yang baju hijau, yang cantik. Sebelahnya Ibu Mega. Gak ada masalah, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini pertama kali jemaat bilang gak ada masalah. Biasanya gak ada masalah itu yang sudah meninggal saudara kan. Oke ya. What is your problem sir? No problem also. For example, kalau jawabannya itu keuangan, saudara, nomor 1 gampang, utamakan Tuhan, nomor 2 puji-pujian, amin. Kalau masalahnya bisnis juga, nomor 1 utamakan Tuhan, nomor 2 puji-pujian, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Supaya saudara itu ingat, tadi poin pertamanya apa? Ayo, poin pertamanya apa?
Tuhan adalah solusi, utamakan Tuhan. Dan yang kedua adalah puji-pujian. Amin. Saudara, tetapi ada tetapinya. Wrong song will bring wrong spirit. Amen. Kalau pujiannya salah, yang datang rohnya juga salah, saudara. Ya, saya juga sudah pernah sharing sama saudara. Kesaksian suami saya waktu dia baru bertobat. Dia apa yang dia lakukan? Membakar semua CD-CD dunia pada tahun 1987. Dan dia nggak pernah lagi membeli dan mendengarkan lagu-lagu dunia. Kalau saudara tanya Katy Perry, BTS, dia nggak tahu loh saudara ya. Ya, sungguhan tanya aja sama dia. Taunya karena sudah khotbah, sudah lihat ceritanya ya. Sebelumnya dia nggak pernah tahu. Karena apa? Saya juga pernah khotbah bahwa roh dari pengarang itu bisa transfer kepada roh saudara. Kalau pengarangnya waktu mau bikin nulis lagu itu lagi sedih misalnya ya, tinggal pacar, mau bunuh diri dan sebagainya, maka roh itu bisa transfer kepada yang mendengar. Percaya nggak saudara? Saudara tahu nggak film Demon Slayer? Angkat tangan yang tahu Demon Slayer. Biasanya yang muda-muda, oh Bu Gesya tahu, hebat. Kalau yang mendengar dalam film itu film dunia ya, bukan film Kristen ya. Dikatakan kalau mendengar lagu dari iblis bisa entrance, istilahnya itu bisa terpengaruh. Sebenarnya itu betul saudara ya. Jadi hati-hati kalau mendengarkan lagu. Ada amin? Ya. Jadi poin pertama tadi apa? Supaya nggak ngantuk. Nomor 1, utamakan Tuhan. Nomor 2, puji-pujian. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, yang ketiga, God pattern is to respond to our faith. Tuhan itu respon kepada iman kita. Mari kita baca ayatnya. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah lembah-lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air. Sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu pun perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu. Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ini ada kejadian aneh lagi ya. Tidak ada hujan kok disuruh buat parit-parit. Apalagi waktu itu juga nggak ada air. Negara itu sedang kekeringan. Nah ini tergantung ketaatan yang disuruh, betul? Bayangkan 3 raja ini adalah orang-orang yang besar, pinter, berpengalaman. Kok ya mau nurut disuruh buat parit sama Elisa? Sekarang kalau saya mau mengumpamakan ya. Contoh di Australia sedang ada bencana kekeringan, gak ada air. Terus Pastor Peter sebagai pendeta bilang sama PM Anthony Albanese, Prime Minister, buatlah parit-parit atau bahasa Prancisnya God ya saudara, God ya. Kira-kira PM Albanese mau gak dengerin Pastor Peter? Apa yang terjadi kalau dia gak percaya sama Pastor Peter? Pastor Peter masukin aja ke penjara, betul? Saudara, mereka ini 2 raja-raja itu bisa aja tersinggung, betul gak? Dan menyuruh membunuh Elisa, karena Elisa hanya seorang nabi. Bahkan 2 ini gak tahu namanya sebelumnya. Yang tahu itu Yosafat. Yosafat kok yang tahu namanya Elisa, betul gak? Ya, ngerti ya? Jadi saudara, kadang-kadang kita pakai akal ya. Kita timbang-timbang dengan logika. Tetapi jelas Tuhan akan bergerak sesuai dengan iman kita. Amin. Kalau kita sudah taat dan melakukan apa yang disuruh Tuhan, meskipun tidak masuk akal, it doesn't make sense. Saudara, taatlah dan pasti Tuhan akan menemui saudara di level iman saudara. Yang percaya katakan amin. Jadi iman itu bergerak sesuai perintah Tuhan. Iman melebihi akal.
Anda tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau meskipun Anda belum melihat. Maka Tuhan akan bergerak. Amin. Banyak cerita dalam Alkitab membuktikan bahwa karena ketaatan dari pahlawan-pahlawan iman, maka Tuhan bergerak. Amin. Saudara, ini ada cerita nyata ya, kisah nyata ya. Ada cerita seorang pendeta di Perth, saudara. Saya sering terjemahkan dia. Ya, gak tahu saya udah cerita ini atau belum. Kesaksian nyata. Suatu hari saudara, gak ada angin, gak ada hujan. Tuhan suruh dia bawa apa? Sikat gigi saudara. Bawa sikat gigi, berangkat doa malam. Logika, ini orang pinter ya, orang yang Bachelor of Science dan sebagainya. Logika dia tanya Tuhan, ngapain bawa sikat gigi ke doa malam? Doa malam hanya 2 jam. Dan dia gak bakal nginep di gereja. Gak boleh nginep di gereja saudara. Ya, tapi dia taat. Dia bilang it's okay, hanya sikat gigi. Untung gak disuruh bawa tenda saudara ya. Jadi akhirnya dia bawa sikat gigi. Meskipun gak ngerti apa yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi saudara? Setelah doa malam selesai, dia mau taruh sikat giginya di toilet. Betul nggak? Sikat gigi kan mesti di toilet, ya toh? Ternyata apa yang terjadi? Di dalam kamar mandi itu ada seorang pria asing, intruder saudara. Bersembunyi berencana ingin mencuri peralatan gereja. Karena kalau orang-orang udah selesai, dia akan mengendap dan akan mencuri. Jadi meskipun akhirnya orang ini lari, dibiarkan lari sama pendetanya, tidak tertangkap, tapi peralatan gereja selamat semua. Amin. Bayangkan kalau dia nggak taat dan nggak mau bawa sikat gigi, pasti nggak ketahuan dan gereja akan kemalingan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke, kembali dari poin pertama. Apa yang nomor 1 tadi? Tuhan terutama. You have to prioritize God first. And number 2, puji-pujian. Dan ketiga, taat dan iman melakukan apa yang Tuhan suruh meskipun tidak masuk akal. Sehingga Tuhan akan bergerak dan membantu kita. Dan Tuhan adalah panji kemenangan. Amin. Yang terakhir, pemain musik boleh kembali. Masih ada 14 menit saudara. Gak tahu mau ngomong apa ini. Yang pemain musik boleh kembali. Terima kasih. Yang terakhir. Victory comes only through the blood of Jesus. Ayo kita baca ayatnya. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah kita menjara, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Saudara, ini ada kejadian aneh lagi saudara. Ya, setelah mereka bertanya Tuhan, mereka memuji Tuhan, mereka taat membuat parit-parit. Keempat, kejadian aneh lagi. Air bisa tampak seperti darah. Yang bisa lihat darah ini cuman orang Moab. Yang lain gak bisa lihat saudara ya. Ya, yang 3 yang di atas gunung itu gak bisa lihat. Jadi cuma orang Moab ini tok yang bisa lihat. Bahasa Prancisnya ketok-ketoan. Saudara tahu ketok-ketoan ya. Atau hanya orang Moab yang ketok-ketoan itu hanya orang Moab ya. Yang bisa melihat air seperti darah itu hanya orang Moab. Mereka langsung ngira, oh raja itu 3 raja itu berbunuh-bunuhan sehingga darahnya mengalir ke sungai. Sehingga mereka akhirnya kalau mereka udah mati semua saya bisa menjara. Biasa kalau perang sudah kalah bisa dijara, benar gak? Dan kalau sudah selesai mereka akan barang-barangnya akan diambil saudara. Dari situlah akhirnya orang Moab terjebak dan dapat dikalahkan oleh 3 raja tersebut. Saudara, darah ini menyimbolkan apa? Menyimbolkan apa? Darah Yesus. Jadi kemenangan hanya didapat dari darah Yesus. Amin. Hanya darah Yesus yang dapat memberi kemenangan. Saudara ingat Passover ya. Kejadian bangsa Israel waktu diselamatkan dari tulah ke-10. Dengan cara apa?
mengoleskan darah domba yang tidak bercacat celah. Saudara, kita semua udah tahu Yesus adalah domba kita yang sempurna dan yang tidak bercacat celah. Darah Yesus digambarkan sebagai, kalau saudara perjamuan kudus apa? Anggur ya. Jadi ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi, ada berkat terjadi di dalam darah Yesus. Amin. Jadi saya ulangi lagi sebelum saya tutup dan kembalikan ke Pastor Peter. Segala sesuatu itu perkara ringan buat Tuhan dan Tuhan adalah panji kemenangan. Asal satu, utamakan Tuhan. Bertanyalah kepada Tuhan, doa dan ibadah yang rajin. Kedua, puji-pujian adalah hal yang penting. Ketiga, taat dan beriman. Yang keempat, darah Yesus berkuasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya sungguh kami punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dengan iman, ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Katakan ku terima sekarang. Ku terima sekarang. Sekali lagi ku terima sekarang. Kemenangan darimu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia. Penyembahan adalah satu senjata untuk sebuah peperangan. Mari kita semua menyembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Dialah yang terima pujian penyembahan. Segala pujian. Terpujilah namamu Tuhan.
Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Engkau memberikan ibadah yang luar biasa, ibadah yang dipenuhi dengan mujizat daripadamu. Kami percaya, kami pulang, kami terima mujizat daripada Tuhan. Pengharapan kami Tuhan tidak akan pernah sirna Tuhan, karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Australia, kami berdoa untuk tanah ini Tuhan, supaya pengabaran Injil terus digalakkan di tempat ini Tuhan. Semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan ya Bapa. Kami mau berdoa untuk pertumbuhan jiwa-jiwa, pertumbuhan iman Tuhan bagi gereja-gereja lokal di kota ini, di seluruh Australia Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya Engkaulah satu-satunya pengharapan, solusi daripada kehidupan setiap persoalan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, kami juga serahkan Indonesia dalam tangan-Mu. Oh Tuhan, Engkau menolong, Engkau mengurapi Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa supaya Indonesia makin lebih baik, makin lebih makmur Tuhan. Kami berdoa supaya ada kepemimpinan yang punya integritas Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kami berdoa, jauhkan dari orang-orang yang punya niat tidak baik Tuhan. Entah itu untuk menggulingkan kepresidenan atau apapun Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, jauhkan, bersihkan dari korupsi Tuhan, supaya negeri ini boleh menjadi negeri yang bersih di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang Kristen, pemerintahan, orang-orang yang di dalam politik, supaya mereka lebih bersinar lagi ya Bapa. Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga gereja ini, setiap keuangannya. Terima kasih buat setiap persembahan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah boleh dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga. Biarlah engkau boleh pulang dalam berkat dari Allah Bapa, di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Have a good Sunday. God bless you.